Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Wa nusalli ala khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sadaqallahu al-ayah wallahu bihadikatil murad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'alaman ghufirallahu qabla ayyakhudwa ala hadis. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah ya Rabbi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan iman, sehat walafiat, yang mudah-mudahan segala bentuk kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua mudah-mudahan menjadikan satu wasilah, menjadikan suatu sebab pertama didatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam marilah kita tetapkan dan curah limpahkan kepada junjungan kita semua, pejuang abadi, pejuang alam semesta, tiada lain Nabi tercinta yaitu Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada para keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at khususnya, umumnya untuk kita semua selaku umat dan pengikut, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan sabatan uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang kami hormati para panitia, ketua DKM, wakil ketua DKM beserta jajaran yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa yang kami hormati para aparatur pemerintah setempat, baik Bapak RT, Bapak RW, yang mudah-mudahan dijadikan para pemimpin-pemimpin yang maslahat menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, para kiai, para asyatiz, para guru, yang mudah-mudahan dijadikan para guru-guru yang alim oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa yang saya hormati para jamaah semua, para bapak Masjid Jami Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita semua dijadikan ahli-ahli surga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, seperti biasa kita melaksanakan dawam sholat ilmu, menggugurkan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita pertama ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, mudah-mudahan perkumpulan kita menjadikan sebab wasilah dihasilkan segala cita-cita kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi wasilah dan jembatan kita bisa berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan dari itu pula kita doakan mudah-mudahan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang dalam keadaan kurang sehat, baik sehat secara batinnya maupun tidak sehat secara zahiriyah, mudah-mudahan kita doakan keluarga kita disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diangkatkan dari segala jenis penyakit oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah-mudahan keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat mendapatkan berkat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Putra putri kita, cucu-cucu kita yang dalam keadaan hari ini pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama, mudah-mudahan
Subhanahu wa taala, dijadikan putra putri solehah, cucu-cucu yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan menjadikan putra putri yang berguna bagi agama, negara, bangsa, berbakti kepada Allah, Rasul dan kedua orang tuanya, dan yang mudah-mudahan putra putri kita bisa memberikan syafaat kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah para bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menginjak ke bab berikutnya Pak, di halaman 4 Pak. Di situ ada faslun nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu halaman 4 Pak. Nawaqidul wudu ada Pak, nawaqidul wudu ya. Ini kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu pasal, ini satu bab. Nawaqidul wudu, perkara yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Jadi perkara yang membatalkan wudu Pak, ada 4 perkara. Di bab berikutnya perkara yang bisa membatalkan terhadap wudu, ada 4. Al-awwal kharijul minal hadathi, kharijul minal ahadi sabilaini min kubuli au kuburihi. Yang pertama, al-khariju, keluarnya bin ahadin, dari satu sabilain, dari salah satu lubang yang 2 Pak. Maaf, baik lubang yang 2 itu alat vital Pak, baik yang di belakang maupun yang di depan. Jadi satu perkara diisbatkannya, satu perkara Pak, tidak ditentukan dalam satu jenis perkaranya. Karena min kubulin, dari lubang yang depan, au kuburihin atau yang keluar dan lubang belakang. Itu rata-ratanya angin Pak di belakang kentut itu batal, atau yang di depan itu biasanya pipis Pak, biasa. Misalkan yang keluar ternyata uang koin, batal Pak itu juga, karena itu termasuk bin ahad, satu perkara yang keluar. Proses keluarnya yang jadi masalah adalah proses keluarnya dari 2 lubang itu loh Pak. Jadi tidak mengisbatkan, kalau kata anak-anak itu kentut, tidak hanya mengisbatkan di sana. Walaupun sejenis barangnya itu bisa dikatakan suci, seperti uang, misalkan anak-anak malah uang, setelah dibersihkan kan uang itu bisa dibelanjakan Pak. Kalau misalkan keluar dari anus belakang, nah, bisa jadi suci. Walaupun kedudukannya suci, tapi dikarenakan keluarnya dari lubang yang 2 itu, maka hukumnya batalat wudu, batal wudunya. Harus balik lagi ke wudu, ulang wudu. Termasuk imam, dikala kita sholat, ya nggak usah gengsi Pak ya. Kalau misalkan ada imam terus kentut imam, baik misalkan tinggal rakaat awal, tinggal 1 rakaat lagi, atau misalkan kita kalau kita batalkan, kita gengsi, itu malah jadi dosa nantinya Pak. Jadi kalau memang imam sudah merasa ada perkara yang membatalkan terhadap wudu itu, dengan dulu kita lari ke bab sholat ya, bab wudu aja, ternyata udah kentut imam, maka otomatis si imam wajib membatalkan. Kalau diteruskan malah jadi haram sholatnya, gitu loh. Posisi imam dikala mau membatalkan, dikala berjamaah, lihat posisi yang di kanan dulu Pak. Kapasitas orang yang di kanan ini mampu gak untuk disuruh ke depan? Gitu loh. Ternyata yang dianggap oleh imam mampu itu ada di sebelah kiri, ya udah nggak apa-apa yang sebelah kiri aja, disuruh ke depan. Jadi untuk menggantikan posisi imam, misalkan imam di depan Pak, batal. Di sini posisi yang menjadi makmum, nggak perlu langkah si imam harus sampai sini Pak, nggak perlu. Minimal posisi
yang menggantikan posisi imam ini lebih depan di posisi makmum yang lain. Makanya kan minimal itu sebatas mata kaki. Nah, agak depan aja sedikit, agak depan sedikit, nggak usah ngubar ke sini Pak. Gantinya kalau nanti ngubarnya ke depan sini, batalan sholat tuh larinya akan banyak pergerakan nanti. Sedangkan menurut ini dikala bergerak lebih dari 3 kali hukumnya batal sholatnya. Nah seperti itu. Jadi kalau imam lagi sholat, posisi lagi sholat, terus keluar angin, ya udah batal aja. Jadi nggak bisa ada rusuh atau ada keringanan, oh udah tangguh sholatnya sedikit lagi, jangankan 1 rakaat Pak. Walaupun posisinya lagi tahiyat gitu, posisinya udah batal, ya udah tinggalin aja sholat imam. Imam tinggal bilang ke yang kanan, toh masing-masing punya nama kan Pak ya, masing-masing punya nama, tinggal disebutkan Bapak Anu ganti saya posisinya, udah gitu. Nah, posisi si orang yang di belakang ini harus diganti jadi imam. Nanti dikala mengganti ke depan cukup dengan kalimat itu aja, niat saya jadi imam, udah selesai, gitu aja. Jadi kenapa dikatakan mampu atau tidaknya? Takutnya yang belum ngerti kan tentunya gini Pak, kalau imam bilang Bapak Anu ke depan, yang ada orang ini juga kaget gitu kan, kok imam malah ketawa, takutnya gitu ya, kalau malah ngomong gitu kan, takutnya gitu. Nah, karena seseorang memang patokan mampu itu bukan berarti orang itu harus kiai, enggak Pak, harus ustaz, enggak, minimal orang itu mengerti dari bab sholat, itu aja. Jadi dikala imam misalkan suruh ngeganti ke depan, berarti ada perkara yang membatalkan terhadap imam. Nah, si makmum yang di belakang yang disuruh mau tidak mau harus ke depan, seperti itu. Dan jangan yang disuruh itu yang kembali, jangan. Ternyata ada anak kecil misalnya, benar bacaannya fasih Pak, misalnya hari ini kan banyak tahfiz Quran baik fasih, tapi syarat berjamaah dan syarat sholat itu salah satunya adalah harus akhir balik. Walaupun orang tersebut anak tersebut fasih dari bacaannya, kalau seandainya memang belum mencumponi atau memasuki syarat sholat, ya belum bisa Pak. Dilihat siapa dulu yang memang udah akhir balik, udah cukup usianya, kemampuannya mampu, oleh imam disuruh ke depan. Nah seperti itu lidarullah. Enggak baca ya. Nah, jadi dikala seseorang keluar perkara dari lubang yang dua, baik itu angin ataupun sejenisnya, maka batal wudunya. Kalau posisi dia lagi sholat berarti batal wudu, batal sholat. Kalau dia lagi duduk belum sholat, baru beres wudu, terus tiba-tiba kentut, ya berarti ulang lagi wudunya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Itu nomor yang pertama. Kesana awalul mandi, kecuali air mandi. Kemarin kita sudah bahas kalau air mandi itu tidak termasuk najis, Pak. Itu. Tapi dikala memang air mandi ini keluar bagi orang yang sudah punya wudu, keluar tidak batal wudunya. Cuma tidak sah untuk melaksanakan sholat. Berarti dikarenakan orang tersebut wajib untuk melaksanakan mandi hadas besar. Nah, ke sana. Kalau memang posisi nanti di mandi hadas besarnya bisa dan memungkinkan tidak memegang alat vital, itu nggak usah wudu lagi, nggak apa-apa. Cuma sepertinya tidak memungkinkan. Nah, tidak memungkinkan, sedangkan kita anus mesti dicuci dengan bersih gitu kan. Jadi kalau mandi besar itu sudah tidak memungkinkan. Kalau memang sudah pegang pada saat mandi hadas besarnya pegang alat vital, maka nanti kesananya wajib wudu juga. Kalau memang nggak mau wudu, syaratnya yang tadi, pada saat mandi hadas besarnya jangan pegang alat vital. Itu misalkan tangan kita mau pakai sarung tangan atau apa terserah. Nah, gitu. Yang penting jangan pegang alat vital. Karena nanti di sini termasuk pegang alat vital itu termasuk bagian yang membatalkan wudu. Asalnya yang kedua, yang membatalkan terhadap wudu adalah zawalil akli binaumi au ghairihi. Zawalil akli, hilang akal, hilang kesadaran, hilang akal. Binaumi, dengan cara tidur, au ghairihi, atau dengan cara selain tidur. Ila qaumi qaidin, kecuali dalam keadaan qaidin, duduk.
Betul. Yang membatalkan wudhu yang kedua adalah hilang akal, Pak. Nah, pada saat seseorang sedang wudhu normal, tiba-tiba suka ada penyakit itu Pak, penyakit ayam yang kayak gitu. Nah, tiba-tiba dia wudhu. Nah, itu batal wudhunya, Pak. Misalkan 15-10 menit kan kadang-kadang tiba-tiba sembuh lagi gitu Pak ya. Nah, itu dikala sembuh dia wajib wudhu lagi. Nah, itu yang disebut namanya hilang akal, Pak. Yang disebut zawalil akal, hilangnya akal. Satu itu secara medis ya Pak ya, secara medis. Ada yang disebut awi ghairihi, hilang akalnya binaumin, dengan cara tidur. Ternyata kita tidur itu termasuk jawalul akli, Pak. Hilang akal. Yang tidur itu kadang-kadang kalau udah tiba, sudah tiba, kayaknya lindigi kemangadengi mengerasa itu. Nah, tidur itu ternyata termasuk jawalul akli, Pak. Kita habis wudhu atau habis sholat maghrib belum batal wudhu, terus tiduran Pak sambil tidur karena terlentang badannya. Karena terlentang, bahkan istri pun bilang kita ngorok, dibangunin pas isya, maka tuh ini wajib wudhu, Pak. Wajib wudhu. Nanti kita pakai cara yang tidur nggak usah wudhu lagi, ada caranya, Pak. Nah, jadi kalau tidurnya udah terlentang mau ngorok enggak ngorok, Pak, wudhunya batal. Gitu loh, Pak. Karena kan nggak setiap orang itu posisinya bisa tidurnya apa ya, ngorok Pak. Ada juga yang tidur tapi nggak ngorok gitu. Nah, gimana caranya? Jadi kalau memang kita posisi tidur tapi tidak batal wudhu kita, maka Imam Nawawi rahimahullah taala mengeluarkan pendapat seperti Pak, illa qaumi wa idin, kecuali posisi tidurnya dengan keadaan duduk, Pak. Duduk kayak gini, Pak. Duduk. Yumkinu mu'aqadan minal ardi, dikala posisi duduknya mungkin, Pak, mungkin itu tidak ada perpisahan antara pantat kita minal ardi dengan yang kita dudukin ini, Pak. Ardi di sini adalah bumi, di sini adalah tanah yang kita duduki. Jadi dikala kita duduk, kalau memang bisa memungkinkan seperti ini, udah seperti ini, Pak, duduk. Kita itu mau ngorok, mau kagak ngorok, Pak, kalau bisa tidurnya saya kayak gini, nggak batal wudhunya. Tidak memungkinkan. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu disunah diganjal pakai bantal, Pak. Diganjal pakai bantal. Untuk apa? Menjaga dikala yang tidur kan suka nganggut ke depan, Pak ya. Nah, kayak gini. Nah, menjaga antara pantat kita dan bumi ini tidak terpisah. Itu kemungkinan yang dikira-kirakan memungkinkan posisi pantat kita tidak berpisah dengan bumi ini. Maka kalau tidurnya seperti itu tidak batal, Pak. Biasanya kan kalau kita punya urusan tidur duduk itu di kalau khutbah Jumat, Pak, kadang-kadang aku kadang-kadang apalagi kalau udah Jumatnya agak panjang gitu kan, agak panjang, kadang-kadang kalau udah mulai ngelenggut gitu. Nah, itu diusahakan boleh. Yang terpenting pantat kita tidak terpisah dengan bumi ini, dengan alam, dengan yang kita duduki. Misalkan kata teman, lu tidur sampai ngorok gitu. Selama memang pantat ini tidak terpisah dengan tempat duduk ini, walaupun ngorok gak apa-apa. Itu dengan posisi yang duduk. Tapi kalau posisi yang terlentang, itu mau ngorok nggak ngorok, kalau emang kita tidur batal wudhunya. Gitu. Jadi yang bisa membatalkan wudhu itu zawalul akli. Nah, dikala seseorang duduk tidur sambil duduk itu terpisah antara pantat dan tempat duduk, maka disebut zawalul akli. Walaupun tidurnya cuma 1 menit gitu kan, wudhu yang berubah gitu. Walaupun 1 menit itu dianggap zawalul akli, orang yang hilang akalnya, maka hukumnya batalat wudhu. Orang tersebut batal wudhunya, harus diulangi lagi wudhunya. Seperti itu. Itu yang nomor kedua. Asal yang ketiga,
Yang bisa membatalkan wudu adalah atau basyarati rajulin wa amratin kabirun min bainal ajnabaiti kabirun bainal ajnabiyati min al-ghayri yang berikutnya Pak, yang bisa membatalkan terhadap wudu adalah basarati rajulin wa imra'atin, bertempelnya kulit laki-laki dan wanita, menempel minal aznabiyati yang bukan mahram min ghairi ha'alin, dengan cara tidak menggunakan ha'il, halang-halang. Nanti di sini akan terjadi silang pendapat ini Pak, di pendapat ulama. Kita pakai pendapat Imam Syafi'i dulu Pak. Menurut pandangan Imam Syafi'i, di situ ada kalimat aznabiyin, minal aznabiyin. Aznabiyin itu adalah bukan mahram. Pertanyaannya hari ini, istri itu mahram kita karena sudah dilegalkan dan disahkan dengan akad nikah. Maka pendapat Imam Hanafi, seorang suami dan istri dikala sudah punya wudu tidak batal wudunya. Dikala istri dan suami berpegangan. Tapi menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i batal, karena seorang istri dan suami bukan mahram murni. Karena mahram itu ada 3, ada mahram satu kandungan, ada mahram satu air susu, ada mahram pernikahan. Mahram satu kandungan kita dan kakak kita dan adik kita, saudara kita, itu mahram satu kandungan. Mahram sarodoh itu air susu, beda orang tua tapi satu air susu Pak. Misalkan kita punya anak bayi, istri kita habis melahirkan, kebetulan tetangga kita pun melahirkan, dan tetangga kita kebetulan air susunya nggak ada istrinya Pak. Dengan kebijaksanaan kita nyuruh istri kita, ya udah sekalian aja susuin anak tetangga, maka hukumnya itu jadi mahram satu rodoh. Misalkan anak kita yang baik laki-laki, anak tetangga yang baik itu perempuan, misalkan udah besar anak ini, saling suka menyukai, hukumnya haram untuk dinikahkan karena kedudukannya mahram satu air susu. Nah itu disebut mahram serodoh, air susu. Nah, jadi kalau mahramnya mahram nikah itu menurut pandangan Imam Syafi'i, dikala ada permasalahan karena ada hukum talak, ada hukum talak, seorang istri bisa ditalak. Dikala memang istri sudah ditalak bisa dinikahi oleh orang lain, maka jatuhnya bukan mahramnya lagi, berarti dia beri mahram, menjadi ajnabiyin lagi itu. Maka kias Imam Syafi'i, kenapa istri tidak dijadikan sebagai mahram? Karena istri bisa diceraikan. Kiasnya Imam Hanafi, kenapa istri dimasukkan dalam bentuk mahram? Karena dikala selesai akad nikah, istri itu sudah haknya istri, mau diapakan juga tidak jadi masalah. Pendapatnya yang mana yang benar? Dua-duanya benar Pak. Selama kita mau pegang yang mana terserah, itu dua-duanya benar. Seperti itu. Nah, jadi gitu. Kita akan merujuk terhadap pendapat kitab yang ini dulu Pak ya. Untuk bagi istri atau laki-laki dan perempuan yang bukan mahram saling memegang tangan, kulit, bukan bersentuhan kulit, hanya bersentuhan kulit yang bukan mahram. Kalau sama anak gak jadi masalah Pak ya. Kita pakai pendapat Imam Syafi'i dulu, anggap saja dengan istri batal aja kita Pak gitu. Kita punya anak perempuan, habis wudu, anak tiba-tiba datang cium tangan ke kita, nggak batal Pak wudunya. Seperti itu. Kalau dengan tetangga batal. Kita punya adik perempuan, hukumnya tidak batal. Kita dengan mertua, hukumnya tidak batal. Kita dan habis punya wudu, tiba-tiba mertua perempuan datang ke rumah, nggak enak kalau nggak cium tangan, kita cium tangan, hukumnya tidak batal.
mertua, karena selama istrinya yaitu anaknya dinikah sama kita, hukumnya haram kita menikah sama orang tuanya. Gitu. Jadi kesana lari punya patokannya. Jadi patokan yang diharamkan itu yang nggak bisa dinikah. Kita dengan mertua nggak bisa nikah. Dengan adiknya istri berarti ipar ya. Ipar itu hukumnya kalau kita punya wudhu terus salaman nggak batal. Karena kita terikat dengan istri. Tapi kalau istri kita udahan dengan istri, maka adiknya bisa kita nikah. Dalam bahasa Sunda disebut turun ranjang. Nah, hukumnya kayak gitu. Ya seperti itu. Nah, jadi itu patokan-patokan di luar semua itu seperti tetangga orang lain itu hukumnya batal. Batal bila mana kita bersentuhan dengan ajnabiyat, dengan yang bukan termasuk mahram kita, min ghairi halin, berbeda dengan kita menyentuh menggunakan sarung tangan, nggak apa-apa Pak. Istri kita mau cium tangan, nggak enak mau berangkat sedangkan kita punya wudhu, kita bungkus pakai sorban tangan kita misalkan, cium tangan istri kita, jadi nggak apa-apa. Yang penting ada hail di sini yang menjaga, gitu. Seperti itu Pak. Jadi kalau istri itu enggak termasuk mahram, karena kalau bahasa kasarnya mahramnya kita berikan Pak, aku nikah buat ijab bukan mahram mutlak seperti itu. Jadi ada bab talak, ada bab perceraian di sana yang mengakibatkan bisa membatalkan terhadap mahramnya kita dengan istri seperti itu. Makanya kan dikala kita nanti berangkat ke Baitullah, pasti pimpinan itu kadang-kadang bilang, yaudah kita taklid ke mazhab Hanafi gitu kan. Apa tujuannya? Jika nanti ada apa-apa dengan istri, posisi kita sedang punya wudhu, tidak merusak terhadap tawaf kita, tidak merusak terhadap wudhu sholat kita, seperti itu. Nah, jadi pentingnya kita punya mazhab yang bagus seperti itu. Jadi kalau mau kesusahan kita bisa lihat kemana, seperti itu. Nah, jadi gitu. Jadi ajnabi yang namanya ajnabi itu yang termasuk ajnabiyat, yang termasuk yang bukan mahram itu, ya tadi ada di ipar kita, seperti itu. Gimana kalau seandainya kita punya anak laki-laki, ada yang kita punya anak perempuan, tidak apa-apa Pak. Itu hukumnya batal. Berarti sama-sama ponakan berarti Pak ya. Kita punya anak laki-laki, ada yang kita punya anak perempuan, sama-sama punya hukumnya batal. Karena hukumnya apa? Mereka bisa dinikahkan Pak hukum. Jadi ponakan-ponakan sama-sama ponakan itu dibolehkan, hukumnya dinikahkan. Yang nggak boleh juga kitanya nikah sama ponakan itu. Nah, seperti itu. Kalau sama-sama ponakan menjadi masalah. Karena jadi seorang istri itu tidak jadi ajnabiyat karena ada abang cerai. Kadang-kadang kan di bab cerai ini yang agak ribet sebetulnya. Cerai itu ada talak mutlak Pak. Ada ucapan kinayah. Cerai mutlak itu satu kalimat yang diisbatkan langsung terhadap kata cerai. Aku ceraiin kamu dan jatuh. Seperti itu. Ada kata cerai yang isbatnya adalah ucapannya kinayah. Katanya enggak seperti kata cerai, tapi menuju ke sana gitu loh Pak. Jadi seperti kata kiasan. Ya udah lo pulang, gua pulangin lo ke orang tua lo. Nah itu loh Pak. Itu jadi. Gitu, itu jadi. Dikala seseorang sudah mengutarakan kalimat itu, maka jatuh talak satu. Terus dia belum ada sistem rujuk gitu kan. Maka kalau nggak rujuk, diteruskan aja rumah tangganya, terus dia berhubungan ini, hukumnya zina itu Pak. Karena beda nikah lagi sama rujuk Pak. Rujuk itu proses cerai sebelum datangnya yang disebut apa? Yang 3 bulan 10 hari itu Pak. Idah, masa idah. Itu masanya masa rujuk. Seorang suami datang ke istri, "Neng, udah maafin saya,
atas kesalahan saya yang kemarin. Udah 2 bulan misalkan kejadiannya, karena kan patokannya belum masuk 3 bulan 10 hari Pak. Kalau tidak menikah 4 bulan kan, kalau menikah 4 bulan, kalau tidak cerai itu 3 bulan 10 hari. Nah, ini baru 2 bulan, cukup dengan itu aja rujuknya. Nah ini udah maafin kesalahan saya yang kemarin, omongan saya yang kemarin. Kata istrinya, ya udah tuh jangan diulangi lagi, selesai Pak, balikan lagi. Cuma talaknya jadi ya Pak, talak 1 berarti cuma tinggal 2 sisa talak lagi, tinggal 2 lagi. Nah, kalau sampai jatuh sampai ke iddah 3 bulan 10 hari, ternyata pas 3 bulan 12 hari, 15 hari pengen balikan lagi, itu harus kembali lagi akad nikah yang dilaksanakan Pak. Bapaknya harus dihadirkan sebagai wali, mas kawinnya harus ada, saksi akad nikahnya harus ada, ijab dan qabulnya pun harus ada. Kalau ingin balik lagi sesudah melewati batas amal 3 bulan 10 hari yang disebut iddah ya. Nah seperti itu. Tapi kalau seandainya pun masa iddah belum masuk, cukup dengan ucapan yang tadi ya. Seberat-beratnya kita rumah tangga, janganlah sampai ngomong gitu kan, itu bahaya. Misalkan dia udah rujuk, udah balikan, ternyata 2-3 bulan lagi mengulangi hal yang sama, ngomong lagi, ya udah lu buat ceraiin, buat lagi ucapan, berarti itu jatuh talak 2 Pak. Talak 2, berarti tinggal 1 lagi talak. Ternyata proses menuju 3 bulan 10 hari minta rujuk lagi, baru 1 bulan ya udah Neng, gua nggak bakal ulangi lagi, bisa kan? Udah minta maaf, ya udah balik, selesai. Berarti talaknya udah batal, gua udah habis itu. Nah, udah lampu merah tuh, udah merah error tuh, lampu merah. Ternyata setelah talak 2 selesai, dia ngejatuhin lagi talak yang ketiga. Udah lu berantem lagi misalnya, lalu gua bawa pulang ke orang tua lu. Nah, bukan mutlak ucapannya, tapi ucapannya menuju ke kata cerai itu disebut ucapan kinayah, maka jatuh hukumnya. Berarti selesai talak 3, dikala talak 3 sudah tidak bisa rujuk dan sudah tidak bisa nikah lagi Pak, habis talaknya. Terus dikala memang si suaminya ini mantan berarti ya, mantan suaminya ini ngotot pengen balik lagi, kita wajib menghadirkan muhalil Pak. Muhalil itu si mantan istri ini harus menikahkan dulu dengan laki-laki yang lain Pak. Kalau jatuhnya ke talak 3, muhalil ini harus nikah dulu ke mantan istri kita. Seperti itu. Dikala sudah menikah, nah, si suami yang dia baru itu mau ceraikan dulu dengan suami istrinya itu, yang mantan istri kita. Ya kita harus tunggu dia iddah dulu selesai. Baru kalau dia selesai iddahnya, cerai udah, baru kalau mau nikah lagi ke kita silahkan. Harus diselami dulu nikah dengan orang lain. Cuma kan pertanyaannya, mana mungkin ada yang mau bekas orang, gitu loh. Karena babnya di fikih itu dalam kitab anak, bahkan di kitab Bulughul Maram bukan hanya sebatas ketika doang Pak. Wajib si istrinya itu ditiduri dulu sama laki-laki yang lain. Kalau seorang muhalil ini, kenapa agama sampai seperti itu? Untuk menjaga jangan sampai dikit-dikit berantem cerai, dikit-dikit berantem gua pulangin, kayak gitu loh Pak. Biar menjaga, jadi dikala talak 3 terjadi talak 3, maka yang ditakutkan harus menghadirkan muhalil Pak. Kecuali sih kita misalkan gitu ya udah talak 3, ya udah nggak bakal balik lagi, ya udah itu mah selesai, aman kita kan, kita nyari yang lain lagi aja gitu kan. Cuma ditakutkan kita ngotot pengen balik lagi sama mantan kita, posisinya sudah talak 3, mantan kita harus nikah dulu dengan orang lain. Kita harus menghadirkan muhalil. Syarat muhalil tidak diboleh direkayasa. Gitu. Misalkan gini, bayar. Gua pengen balik lagi sama istri gua, tapi lu nikah dulu, tapi jangan apa-apain lo. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa itu. Bayar. Di kitab Bulughul Maram wajib ditidur, tapi syarat awas tuh jangan apa-apain istri gua. Mana bisa ada. Itu wajib ditidurin dulu orang kali.
Kan yang kemarin kita bahas bisa dianggap itu suami istri dikala si suaminya ini udah menjimat terhadap istrinya ini loh. Bagaimana bisa dikatakan ini suami istri kalau si orang ini tidak menyetubuhinya, tidak berhubungan intim gitu loh, tidak mengukurkan kewajibannya itu. Seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas aku dulu nikahnya, akad nikahnya aja loh. Pokoknya batasnya seminggu lu ceraiin, ini uang 1 juta, pokoknya gitu kan dibayar. Itu nggak bisa. Muhalil itu harus dasar sesuai dengan patokan hukum Pak. Setelah nikah si perempuannya harus ditidurin. Gimana kan ceritanya yang tadinya misalkan, ya benar ditidurin misalkan, jadinya seminggu malah dipegang selama sebulan sama muhalil ini. Resiko Pak itu. Resiko. Makanya Allah dan ulama bahkan kanjeng Nabi memegang patokan hukum seperti itu supaya yang berumah tangga itu jangan macam-macam, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Karena kalau sudah talak 3 bahayanya seperti itu. Harus menghadirkan muhalil, harus dipegang dulu sama muhalil, dipakai dulu sama muhalil, ya berarti kebagian sisanya kita. Begitu dong. Naudzubillah subhanallah. Apakah muhalil dosa? Enggak, Pak, enggak dosa. Gitu. Karena menghubungi seperti itu supaya kita bisa menjaga toh yang namanya rumah tangga. Bapak-bapak lebih paham dah kalau rumah tangga pasti ada perjanjiannya, perdebatannya dengan seorang suami dan istri. Karena itu patokannya supaya jangan lari ke sana dan bisa menjaga kebahagiaan itu. Karena kan masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin gitu loh Pak. Nah, seperti itu Pak. Nah itu. Nah, jadi ya Pak. Oke. Pertanyaannya yang punya talak laki-laki atau perempuan? Anu boleh nyatu laki atau perempuan? Laki-laki Pak. Begini, kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Pengalaman, ya, bukan pengalaman ya memang saya pernah mengalami. Ini, karena menghindar daripada moderat pada masalah. Artinya kalau saya perempuan, tapi kan orang bersedih, itu kan dia bukan. Ngajinya kedengeran kalau tah deket ngaji teh mengaji teh deket jadi kadenge mun tatanya teh lagi jarawakan gitu. coba lamun di kadenge Pak. Sudah dikasih tahu. Jadi gini Pak, kita kembali ke bab cerai ya. Ada cerai mutlak, ada cerai proses Pak. Cerai mutlak yang tadi Pak ya, aku ceraiin kamu selesai. Cerai proses adalah anggapan yang tadi 3 bulan berturut-turut seorang suami, seorang suami tidak memberikan nafkah secara batiniah dan zahiriah, maka hukumnya itu jatuh talak. Mungkin yang dia kejar itu Pak, sebagai jadi alat dan sebagai jadi senjata. Karena 3 bulan saya dianggap tidak diberikan nafkah secara batiniah dan zahiriah, itulah yang jadikan pengaduan dia ke pengadilan. Kita secara zahir dulu ya, secara zahir ke pengadilan. Maka di pengadilan pasti akan menghadirkan seorang saksi. Wallahu alam saksi itu Pak ya. Kita kan tidak tahu saksi seperti apa kan gitu kan. Nah, di posisi itu kan pengadilan, saya pun beberapa kali Pak nanganin ini yang biasanya yang kayak gini main belakang Pak. Undangan datang nggak disampaikan. Karena memang tujuannya nggak mau ribet, tujuannya nggak mau diteruskan dengan selesai perkara seperti itu. Adapun Pak, dikala memang seorang istri itu memang sistemnya dia ingin cerai, dicoba dulu. Kalau memang masih ada untuk mencoba, nggak ada salahnya diteruskan. Tapi kalau memang sudah memang menurut kita berdua istri dan suami sudah nggak dicoba, apalagi maaf Pak. Kalau menurut agama seorang istri sudah berterjadiah dengan hukum, 1 kali kita kasih tahu, 2 kali kita kasih tahu, 3 kali kita kasih tahu masih seperti itu juga, maka hukum cerai itu hukumnya halal. Yang Allah larang dalam Al-Quran, aku benci terhadap perkara yang halal adalah talak. Yang Allah benci adalah dikala seorang suami taat kepada Allah, seorang istri taat kepada Allah, tapi mempermainkan bab pernikahan ini. Istrinya baik, tiba-tiba diceraikan.
nggak ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba diceraikan, itu yang Allah benci. Tapi dikala memang istrinya menurut kita udah keluar dari patokan koridor hukum, Pak, menurut suami harus seperti ini, anggaplah kan disebutkan kaleng rombeng mah kasarnya, gitu kan? Nah itu menurut hukum, Pak, wajib diceraikan. Nabi Ibrahim datang ke rumah seorang Nabi Ismail, datang ke sana ada istri Nabi Ismail. Seorang mertua tak ditanya sedikit pun oleh seorang menantu. Apa kata Nabi Ibrahim di istrinya Nabi Ismail? Tolong katakan terhadap Ismail tadi aku datang, dan tolong katakan kepada beliau tolong ganti kunci pintu rumahnya. Ulang Nabi Ismail, siapa tadi? Ada ayahmu Nabi Ibrahim. Terus apa yang dikatakan? Suruh mengganti kunci pintu rumah. Apa kata Nabi Ismail? Ya sudah, hari esok kau akan diceraikan, akan aku ganti. Dari sini yang dipatahkan oleh Nabi Ibrahim adalah, dan Nabi Ismail adalah akhlak yang tidak sesuai dengan patokan hukum. Biasa. Yang haram menurut agama adalah jika istri baik mau ibadah, gitu ya. Istri baik mau melayani seorang suami, tiba-tiba suami yang menceraikan, kasar dan yang lain, kita pun jangan menafikan ego kita, Pak ya. Dan kadang laki-laki pun banyak salah gitu kan, Pak, banyak salah gitu kan. Sebaliknya juga seorang istri mau sekasar apapun selama dia masih mampu berumah tangga, selama itu dia juga wajib bertaat terhadap seorang suami. Tapi seorang istrinya kalau udah nggak mampu, wajib istri sudah diceraikan. Kalau memang maaf sudah terjadi KDRT, sudah terjadi kekerasan dalam ucapan kita, istri udah minta cerai, ya udah, gitu loh, seperti itu. Nah, untuk kembali bab yang tadi, Pak, tolak itu hanya bisa dijatuhkan oleh seorang laki-laki ataupun proses yang Bapak itu sepertinya dia pakai ilah proses tolak. Selama 3 bulan itu dia sengaja menjauh dari kita supaya jatuh talak. Maka dalam 3 bulan proses 3 bulan itu kita tidak memberikan nafkah secara batin dan zahiriyah, maka jatuh talak. Makanya timbullah di TV kan, Mbak, ada lagu Bang Toyib dia kan. Nah itulah itu, Pak. Ya. Pak, jadi itu proses, Pak. Walaupun tidak ada kata, karena proses yang 3 bulan ini, proses 3 bulan ini, kalau memang Bapak bisa maaf, kalau selama 3 bulan ini kita memang merasa memberikan nafkah, batinnya maupun zahiriyah, kita wajib menggugat di sana. Tapi kalau memang jangankan yang posisi seperti Bapak ya, misalkan ada orang, ya udah aku cerai dulu, jatuh talaknya, Pak. Kan proses idahnya belum selesai, Pak. Ini yang terjadi sering kesalahan. Mentang-mentang sudah diceraikan, selesai aja urusannya. Padahal selama idah itu masih kewajiban suami memberikan nafkah, Pak. Karena kan belum selesai idahnya. Jadi selama idah itu belum selesai, ada kesempatan untuk rujuk, Pak. Maka selama 3 bulan 10 hari itu belum mencapai, maka selama 3 bulan 10 hari itu walaupun sudah terucapkan secara mutlak maupun kinayah maupun terucap secara proses 3 bulan itu tidak memberikan nafkah, maka tetap wajib kita ngasih nafkah. Beda urusan dengan anak, Pak. Kalau anak itu walaupun kita udahan sama istri, tetap sampai ila yaumil kiamat kewajiban kita itu. Tapi kalau untuk istri selama di posisi kita, walaupun sudah diceraikan, masih wajib nafkah kita. Biasanya sehari 100.000, itu wajib dikasih 100.000. Seperti itu prosesnya, Pak. Jadi untuk proses yang 3 bulan itu tidak memberikan nafkah, mau diucapkan secara mutlak, tidak diucapkan secara mutlak, mau mengucapkan atau tidak mengucapkan, jatuh, Pak. Seperti misalkan gini, Pak ya, suaminya berangkat di Kalimantan, nggak ada kabar-kabar. Kan kalau nggak ada kabar tidak mengucapkan, gitu. Maka itu posisinya kalau istrinya mau nikah lagi sah. Perginya udah 1 tahun, Pak, misalnya. Berarti kan 1 tahun udah lebih dari faktor 3 bulan, Pak. Tidak ngasih makan, batinnya sudah jelas, Pak ya. Batinnya sudah jelas, sudah nggak tidur bareng karena jauh posisinya. Maka kalau istrinya mau nikah lagi sah. Saya ingat almarhum dulu dari Lubuk, Pak Ijaz,
Beliau pernah riadah di Cirebon selama 100 hari Pak, puasa 100 hari. Itu sampai bilang istrinya kayak gitu, kalau kamu mau nikah lagi nggak kuat nunggu saya nikah aja. Berarti kan kalau 100 hari itu 3 bulan lebih. Itu bukan berarti buat nyerahin kalau nggak kuat nunggu saya. Berarti kan memang tidak ada proses adaptasi, tidak ada nafkah batinnya, tidak ada nafkah lahirnya. Nah jadi selama 3 bulan itu kalau memang tidak ada pemberian nafkah, itu hukumnya yang disebut kalau penghulu itu uang iwad Pak, uang iwad tuh. Nah itu kita harus berikan nafkahnya Pak. Jadi seperti itu. Jadi adapun terlepas dari itu, karena setiap manusia pasti ada kekeliruan Pak ya dalam namanya rumah tangga. Tidak semua, jangankan kita yang tadi Nabi Ismail pun anak mudahnya, apalagi kan manusia seperti kita kan. Adapun terlepas dari itu, sah atau tidak sah talak yang tadi Bapak jelaskan itu tergantung penyampaian yang melaporkan berkas-berkas dan yang jadi saksi. Seperti itu. Adapun menurut syariatnya dulu Pak, menurut syariatnya itu sudah jatuh. Kalau memang selama 3 bulan itu ada maka Bapak selama 3 bulan misalkan nggak satu rumah gitu kan, selama proses itu ada nggak 3 bulan nggak di situ Pak, nggak serumah, ada nggak kira-kira Pak? Selama 3 bulan di situ ngegabung nggak Bapak? Bukan, maksudnya bukan seperti itu saja, bukan. Ya terus? Bukan alasannya bukan karena 3 bulan tidak diminta. Maksudnya dalam keadaan baik-baik, gitu. Dan tiba-tiba, sedangkan yang punya gugatan itu laki-laki. Nah, Ya. perempuan melakukan gugatan, berarti kan perempuan orang tidak tahu. Iya. Ya nggak? Ya. Pengadilannya. Nah, ya maksud yang saya katakan gini Pak, proses yang dianggap dengan kondisi baik-baik, dia ngejauh nggak dari kita? Bapak sama dia ngejauh nggak? Sampai selesai proses itu semua. Ya makanya yang kan nggak pipihnya akan dikejar bab itunya loh Pak, karena yang akan dikejar bab itunya dulu. Nah, kira-kira selama proses itu, karena kan sidang itu nggak sehari berhari ya setahu saya Pak, nggak paling cepat itu 7 sampai 8 bulan, 7 sampai 8 bulan. Nah selama proses itu Bapak ngegabung terus di rumah nggak, serumah nggak? Atau sampai selesai sidang itu masih serumah juga? Berarti proses sidang itu selesai, Bapak baru keluar dari rumah atau si mantan keluar dari rumah? Enggak. Pisah dari rumah itu setelah surat turun atau enggak Pak? Harus gugatan baru. Nah, yang akan kita kejar adalah, jangan dulu kita punya asumsi saya kembali yang salah, kita kejar. Nah, kita kejar dulu secara syariat dulu Pak ya, secara syariat. Selama satu rumah itu, melakukan hubungan intim enggak? Nah, ini yang kita kejar karena apa? Yang disebut nafkah lahiriah batinnya yang ini loh. Kalau misalkan anggaplah enggak gitu ya, misalkan kadang-kadang kan kalau pengen cerai mah Pak, diberi duitnya kadang-kadang bilangnya enggak ngasih. Nah, yang kita takutkan adalah tadi kebohongan dan bukti-bukti ini yang dijadikan kebohongan di sana. Hakim tetap akan ketok palu Pak. Dikala dia menghadirkan saksi, karena saya pernah menghadirkan saksi, si saksi itu mengatakan misalkan, iya Pak, si ini sama suaminya nggak dikasih duit, si ini nggak dikasih makan, nggak dikasih batinnya, maka hakim itu mau tidak mau akan mengatakan. Jadi kesalahan ini, Pak? Ada pun misalkan proses rumah tangga kan Bapak yang paham ya Pak ya, baik atau tidaknya, dia melakukan kebohongan, kita kembalikan kepada Allah. Maka yang dari yang awal Allah yang tadi katakan, saya paling benci terhadap perkara yang halal, tapi halal saya benci, tapi halal kedudukannya yang dia tahu. Posisinya jatuh ke situ. Kalau memang yang tadi Bapak katakan, saya dalam keadaan enjoy, tiba-tiba seperti ini gitu kan, dia tiba-tiba mencari gugatan. Nah, karena apa Pak? Hakim tidak akan menjatuhkan gugatan kalau dia tidak mencari proses yang ini, yang 3 bulan ini. Pasti si mantan ini melaporkan bab yang 3 bulan ini. Saya 3 bulan berturut-turut nggak ditidurin. Saya 3 bulan berturut-turut tidak kasih nafkah. Saya 3 bulan berturut-turut tidak kasih makan. Ini yang jadikan dia Bapak.
maka hakim menjatuhkan vonis. Hakim akan menanya terhadap saksi, benar nggak suaminya nggak ngasih makan selama 3 bulan? Iya Pak. Benar nggak selama 3 bulan nggak ngasih uang? Iya Pak. Benar nggak 3 bulan nggak tidur bareng? Iya Pak. Adapun jujur dan tidak jujur, itu tergantung terhadap saksi dan orang yang melakukan itu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan hakim. Jadi kronologi itu akan terjadi terhadap yang memberikan laporan itu, gugatan itu. Seperti itu. Jadi aman sih Pak kalau kita insya Allah kalau seperti itu nggak kena dosa. Insya Allah kita aman. Itu jadi tidak termasuk kita orang yang berdosa, suami yang berdosa gitu kan. Kalau memang prosesnya ternyata lagi enjoy dari seperti itu. Maaf bukan kita akhirnya buka-bukaan banyak bukan. Mungkin ada yang ngeganjal selama ini dari Bapak ya gitu. Jadi sebenarnya kalau secara hukum itu secara hukum sih Pak ya, talak itu tidak usah melalui proses seperti pengadilan itu selesai. Yang kita kejarkan patokan hukum agama Pak. Yang tadi misalkan ya udah secara yang kamu jadi sebenarnya itu juga karena mungkin negara itu untuk melengkapi berkas-berkas Pak ya, melengkapi berkas-berkas takutnya nanti kita mau nikah lagi atau apa lagi gitu kan. Ya seperti nikah juga sebenarnya Pak, nggak perlu yang lain juga nggak apa-apa sebenarnya, cuma untuk melengkapi berkas-berkas aja itu Pak. Itu kan untuk nikah cukup dengan patokan gitu Pak. Jadi itu Pak ya, yang membatalkan terhadap kalau dia masuk qabla adami awal halakatu doburu wabatil rehat. Kita singkat aja Pak ya. Nomor yang terakhir adalah Pak, yang bisa membatalkan terhadap wudu adalah memegang kemaluan adami, kemaluan bangsa Adam, awal halakatahi doburu atau memegang bulatan dubur dibatnihi arhati dengan tangan kabutunihi ila sabiri. Jadi gini Pak, alat vital anak kita udah punya wudu walaupun anak masih kecil, kepegang Pak pakai ini atau pakai ini, itu batal wudu kita ya. Itu apalagi punya kitanya, gitu kan? Itu punya anak kita batal. Gitu. Jadi memegang alat vital bangsa Adam, anak Adam termasuk bulatan anus, kita gatal suka sudah kekermian. Nah, garuk-garuk punya wudu itu batal. Nah, itu nggak boleh. Jadi di fatul muhimah kalau kita ngerasa gatal itu jangan dulu sholat, ya diamin aja. Takutnya itu juga bisa batal. Nah, kecuali kita pegangnya ada hail, ada halangan atau apa kain apa aja, itu gak jadi masalah. Kalau yang tadi bab ajnabian ada yang boleh dipegang kalau kita punya rambut Pak. Istri kan punya rambut, dipegang rambutnya kan itu bukan basyar, bukan kulit, itu boleh. Atau kuku dan kuku sama kukunya diaduin, kita diaduin itu gak batal. Atau kita pegang giginya itu gak batal. Gitu. Kalau kulit dengan kulit itu basyar. Pertanyaannya bagaimana yang sudah meninggal? Kami yang meninggal itu suka diwuduin, sedangkan kita suka pegang. Yang batalnya yang hidupnya Pak, yang meninggalnya mah nggak batal. Baru batal wudu diwuduin kan gitu ya. Yang batalnya kalau kita misalkan ke teman gitu ya, kebetulan temannya perempuan, kita ternyata pegang tangannya, gitu kan, tangannya udah diwuduin, udah dimandiin mayitnya, kita juga punya wudu. Yang batal kita nih Pak, mayit mah nggak batal, karena kan begitu babnya. Ada yang mengatakan sunnah di si mayit itu, tapi menurut saya ini mewajibkan. Jadi itu ya Pak ya. Masih ada Pak pertanyaan? Pak, Ya. perkara talak kalau hanya waktu ucapkan nanti dipulangin ke rumah orang tua. Saya pulangin ke rumah orang tua dulu. Nah, itu yang disebut kinayah Pak. Kinayah ucapan yang secara tidak mutlak kan? Saya pulangin kamu ke orang tua kamu. Nah, secara tidak mutlak, tapi ditunjuk di sana. Itu sebutnya talak kinayah. Secara tidak mutlak seperti gitulah. Bapak ngechat, seseorang ngechat, ya udah, lu gua pulangin ke orang tua lu, kan kalau ucapan kalau tulisan. Nah itu sebutnya kinayah. Talak secara
tidak langsung, maka hukumnya jatuh. Terhitung pada saat mengatakan hal itu. Kalau sekarang tanggal 24 berarti terhitung dari hari itu. Maka kesananya harus ada rujuk. Gitu. Kalau bapak sama istri aja rujuknya nggak butuh saksi, Pak. Misalkan seseorang itu menjatuhkan talak, baik talaknya mutlak atau talaknya kinayah, Pak ya. Ya udah lu aku bilang itu pulang ke lu sana. Malas gua misalkan gitu. Nah itu Emang kayak naon sih? Lain beda-beda apa yang bola ya sama bola ya Pak itu. Tapi ini kalau setelah bapak bilang misalkan ya, bapak cerita ke orang, gua udah ngulangin istri gua tadi udah bilang kayak gitu, berarti ada yang tahu. Nah, jika sudah ada yang tahu kayak gitu, maka hukum yang dikala rujuk harus ada saksi. Minimal KRT. Berdua aja nggak apa-apa. Hah? Kalau hanya berdua aja. Tergantung proses bapak. Kalau prosesnya itu bapak setelah bilang kayak gitu nggak ngomong ke siapa-siapa, nggak ada yang tahu, maka itu hukumnya nggak butuh saksi. Tapi kalau prosesnya setelah ngomong itu kita cerita ke orang lain, pasti ada yang tahu akhirnya. Maka dikala rujuknya wajib ada saksi. Jadi proses saksi itu tergantung terhadap orang yang menjatuhkan talak itu dikala mau rujuk itu. Gitu. Cuma yang saksi juga cuma ngeliatin aja gitu aja, nggak ada surat apa-apa. Kalau LTB emang gini, LTB liatin ya, saya rujuk lagi, saya balik lagi, rujuk itu balik, bahasa kitanya balik. Saya balik lagi sama istri saya selesai. Gitu aja. 3 bulan. Itu kalau belum 3 bulan Pak. Kalau belum jatuh, tidak. Kalau jatuh idah harus akad nikah lagi. Kalau selesai idah harus ada saksi, harus ada wali, harus ada mas kawin, harus ada jam kabur. Ya, ini ya udah. Kalau udah lewat 3 bulan 10 hari. Kalau di bawah 3 bulan 10 hari itu masanya masa rujuk, bukan masa nikah lagi. Tapi kalau udah 4 bulan, udah 5 bulan itu wajibnya dinikahkan pesta. Kalau bahasa Indonesia saya terima nikahnya Hindun BDJ dengan pasangan tersebut dibayar tunai. Cuma harus dangdutan. Nggak usah manggil penghulu Pak. Misalkan ada urusan nggak sih? Dikira harus dangdutan lagi. Harus dangdutan lagi. Ya. Kalau surat-surat Menangkap CRWD. CRWD. Itu aja. Gitu ya. Begitu Pak. Ya. Nanti begini Pak. Ya. Bisa Pak. Kita mudah-mudahan Pak kita berkahkan nama Allah Subhanahu wa taala, disehatkan batinnya lahirnya, rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala illa yaumil qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhir wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik Ramadan wa ighfir lana dhunubana wa asma qasidana. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.